ini kita mau bersuka cita, kita mau bersorak bagi Dia. Karena Allah kita sungguh luar biasa. Allah yang sangat baik buat setiap kita. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan, segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan tangan terangkat kita sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi saya ingin dengar Bapak Ibu semuanya, mari kita bersyukur pada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi dengan penuh semangat kita nyatakan segala puji syukur. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Sama-sama kita mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan tangan terangkat kita sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Sekali lagi kita nyatakan. Haleluya. Sorak haleluya hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sungguh kita bersyukur malam hari ini Tuhan memberikan berkat buat kita. Kita boleh berada di tempat ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita ingin memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang sangat-sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami rindu. Sungguh kami nyatakan kami rindu Tuhan. Kami boleh datang di tempat ini untuk boleh memuji, memuliakan, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melihat setiap kedalaman hati kami. Dalam keadaan apapun, dalam kelemahan apapun Tuhan.
Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat-sangat baik dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau naikkan syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan kami. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Sekali lagi kita nyatakan, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap kami bersyukur. Tetap hatiku bersyukur Kau Tuhan yang terbaik. Sungguh benar Tuhan, kami bersyukur kami boleh mempunyai Allah seperti Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu melihat kedalaman hati kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Mari kita sama-sama nyatakan, ku bersyukur selalu dalam kelemahanku. Ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Sekali lagi kita nyatakan, ku bersyukur selalu
dalam wujud syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik, Allah yang tak pernah tinggalkan kami, Allah yang selalu tolong kami, Allah yang setia, tulus sekarang selama-lamanya Kau Allah kami. Kami bersyukur buat kasih cinta-Mu Tuhan, buat setiap anugerah-Mu. Kau cukupkan hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami semua hingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau kumpulkan kami di sini untuk memuliakan nama-Mu dan kami mau selalu memuji di Kau Tuhan. Berilah kami ketenangan, berilah kami kelancaran, biar kami bisa memuji Kau dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tak henti-hentinya begitu besar dan begitu banyak kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Biarlah segala pujian hormat kami Tuhan, dengan apa dapat kami balas untuk setiap kebaikan-kebaikan-Mu. Kami saat ini sungguh rindu, kami mau nyatakan, kami mau buka hati kami. Biarlah hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak, hanya Engkau yang bertahta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita yang begitu banyak. Dengan tema kita yang sungguh luar biasa pada malam hari ini, saya percaya di tempat ini pasti mengalami begitu banyak kasih Tuhan. Saya undang mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin membagi kesaksiannya, boleh saya persilakan. Jangan ragu, jangan malu, jangan takut. Kita membagikan kesaksian Tuhan. Itu udah satu senjata Allah yang kita pergunakan untuk mengalahkan iblis, karena dengan memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan senantiasa selalu dipermuliakan bagi setiap anak-anaknya. Yuk, yang ingin bersaksi, silakan. Ya? Oke, saya bagi sedikit ya, sebentar. Silakan duduk. Saya ingin bersaksi di mana kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Ada 2 kejadian tahun lalu masih awal 2022. Saya waktu pergi ke Diamond, saya pergi beli makanan untuk suami. Di saat saya jalan di eskalator yang dari AW ke Diamond ke bawah, mungkin Bapak Ibu yang di sini tahu ya, dulu kereta yang dorongan yang di Diamond itu nggak begitu bagus ya buat di bawahnya ya. Saat saya turun, di situ saya melihat ada satu ibu tua sekitar di atas 68 ke atas 70-an umurnya. Terus dia membawa satu dorongan, di belakangnya juga ibu tua membawa dorongan. Belakangnya lagi ada suami istri membawa dorongan juga dengan ya belanja mereka masing-masing. Saat saya mulai turun, ibu itu kagok, jatuh akhirnya. Dia jatuh sampai dia terduduk, kakinya kelipet. Dia udah gak bisa apa-apa. Bu, angkat bu, saya bilang. Bahayanya di ujung bu, saya bilang. Saat itu saya takut, saya kasihan. Tapi saya mau minta tolong ke siapa? Depan saya gak ada orang, belakang saya gak ada orang. Semuanya kosong. Saat ini saya takut sekali.
saat itu ya saya takut banget. Saya nggak tahu, jadi akhirnya bu angkat. Saya bilang, aduh belakangnya nggak bisa apa-apa kan. Karena dia terdorong itu mungkin berat ya, dia punya kereta. Akhirnya yang belakangnya juga nggak bisa ngerem karena sama-sama tua. Singkatnya saya nggak tahu dalam kondisi saya turun, tapi apa yang menggerakkan saya untuk boleh berbalik melawan arah, saya lari. Setelah itu saya sampai di depan. Saya ambil semua barangnya yang udah tumpah begitu banyak dan keretanya di dalamnya itu masih juga ada barang. Saya buang sebisanya tenaga saya. Dan giliran ibu itu sampai, aduh Tuhan Yesus saya harus kayak gimana? Tuhan Yesus tolong saya. Saya nggak tahu. Posisi kan kalau orang duduk begini ya maaf ya, agak susah ya kita mau ngangkat gimana. Ibunya udah tua nggak bisa ngangkat. Tuhan saya harus gimana? Tangan bu, tangan. Kedua, saya tarik lagi dengan kejadian yang sama, buang barang semua yang bisa saya buang. Bapak yang di belakang suami istri, tolong ibu yang di depan, tetapi mereka semua jatuh. Dan apa yang bisa saya lakukan? Saya ambil sebisa saya. Sampai giliran yang terakhir, ibu dari suami istri itu, saya sudah capek mungkin ya, saya pun terjatuh di belakang itu. Tapi setelah semuanya mereka selamat, tidak ada yang terjepit karena kondisinya deketan gitu kan. Itu bahaya kan. Saya pikir Tuhan Yesus, yang baru saya alami ini apa ya? Saya saat itu saya merasa cuma, Tuhan Yesus terima kasih. Engkau memberikan malaikat-malaikatmu untuk boleh menolong mereka. Kenapa? Mungkin Tuhan saat itu boleh memakai saya untuk boleh hadir di tempat itu untuk jadi penolong mereka. Tetapi saya percaya Tuhan dengan kekuatan saya, mungkin saya blank, saya udah gak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi mereka bisa selamat semuanya tanpa yang terjepit. Karena kondisinya sandalnya aja udah kemana-mana, barangnya udah kemana-mana, kalau ada yang nyangkut satu pastinya. Ini terakhir udah semua aman selamat baru security-nya datang. Kejadian yang kedua, kami pas pulang kemarin, saya sama Jimmy bawa bagasi 2 troli. Dia troli pertama yang bagasi gede-gede, koper gede-gede. Untungnya jarak saya sama dia jauh. Dan memang mungkin di ujung itu dia gak kelihatan, nyangkut. Akhirnya mau gak bisa kedorong juga lewat dari eskalator bandara itu. Akhirnya macet. Waduh, saya bilang gimana? Saya gak tahu apa yang membuat saya untuk tergerak ke depan. Dan harusnya logikanya saya pun tidak bisa melewati trolinya dia karena penuh. Tapi karena mungkin kopernya jatuh, gimana saya bisa di situ. Dan puji Tuhan, banyak ada orang yang Tuhan kirimkan untuk boleh menolong kami mengangkat koper yang gede itu kan. Saya nggak bisa seangkat yang kayak yang di Diamond dong, enteng-entengnya saya buang-buang gitu kan. Itu udah berat banget. Tapi puji Tuhan, saya mau bilang kami tidak bahaya, kami boleh diselamatkan. Dan saya percaya di mana Mazmur yang sungguh meneguhkan, sebab malaikat-malaikatnya akan memerintahkannya untuk menjaga di setiap jalanmu. Saya percaya Tuhan selalu mengirimkan untuk menolong kita. Dan inilah suatu kebaikan Tuhan yang boleh saya alami, di mana saya percaya Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Saya juga rindu, semoga di Kamis depan setiap PD yang kita adakan, sekiranya kita boleh berbagi kesaksian supaya kita boleh saling menguatkan iman kita satu sama lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan-Mu Tuhan, karya-Mu yang ajaib, kami mau tanggapi lagu ini Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
Tuhan. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Biarlah Engkau Tuhan sumber kekuatan hidup kami. Nanti hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajar Kau Tuhan, ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajar Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Sungguh benar Tuhan, di dalam-Mu kami tak akan goyah Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dan ajaib perbuatan-Mu. Saat ini kita mau bersuka cita, kita mau terima damai berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita dengan penuh kegirangan. Kita sambut sukacita surga. Kita menari buat Tuhan. Yuk. Kegirangan dan sukacita melimpah, yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi. Beriku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru
Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk setiap kegirangan dan sukacita-Mu melimpah atas kami. Dan saat ini Tuhan, kami bawa hati kami. Kami rindu untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Bapa. Engkaulah segalanya bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Sekali lagi kita nyatakan Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Serukan Dia Yesus, Yesus, domba Allah, mulia
hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap tangan terangkat Tuhan kami naikkan Tuhan. Penyembahan ini buat kemuliaan Engkau Tuhan. Ya Rabbana karabaria la baya la 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 la. Ya Rabbana karabaria la 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 la. Ya Rabbana karabaria la baya la 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 la. Ya Rabbana karabaria la baya la 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 la. Ya Rabbana karabaria la 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 la. Ya Rabbana la baya la 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 la. Ya Rabbana karabaria la baya la baya la 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 la. Ya Rabbana karabaria la 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 la. Ya la baya la 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 la. Ya Rabbana karabaria la baya la 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 la. Ya Rabbana karabaria la 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 la. Bebaskan, bebaskan setiap roh kita, biarlah kita boleh menyembah Dia Allah. Allah kita yang hidup, biarlah kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Wah, la 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 la. Ya Rabbana la 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 la. Ya Rabbana la 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 la. Ya Rabbana karabaria la 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 la. Ya Rabbana karabaria da 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 da. Ya Rabbana karabaria la 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 la. Ya Rabbana karabaria la 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 la. Ya Rabbana karabaria da 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 da. Ya Rabbana karabaria da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da. Ya da 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 da
Kasih-Ku senantiasa Kucurahkan bagi setiap anak-anak-Ku. Percayalah di dalam-Ku, bersekutulah selalu di dalam-Ku. Akulah Tuhan Allah-Mu, Allah yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, di mana atas hikmat yang Engkau tabur, nubuat yang Engkau sampaikan Tuhan, biarlah boleh menjadi sumber kekuatan baru bagi hidup kami, untuk boleh semakin percaya, berserah di dalam-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang terkasih Bu Ratna Nirmala untuk boleh menyampaikan firman-firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Saat ini ya Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan. Biarlah Tuhan Engkau yang beracara. Ajarilah kami Tuhan melalui pengajaran-Mu malam hari ini, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Ibu Bapak. Rasanya kita sudah lama. Terakhir saya mengingat untuk mengisi Yakobus pagi atau malam di satu tempat di ruko kecil gitu, di mana ya Bu Lis ya? Gimana Bu Ginta ya? Kayak di satu, bukan ruko, tapi kayak sepertinya naik di satu aula di tempat yang kecil gitu. Betul ya?
Oh ya, lupa saya. Ya. Baik. Makanya tadi sempat saya juga telepon Ibu Erlin. Yakobus malam ini apakah ada doa? Kok ingat di tempat itu lain, di gereja yang lama lain, tapi sekarang sudah jelas semua. Baik. Malam hari ini temanya apa Bapak Ibu? Yuk dibuka boleh enggak teman-teman? Mazmur 106. Ya, temanya di dalam undangan kan ya? Di dalam undangan atau flyers kita tetap bersyukur. Kita baca dulu yang pertama yuk. Mazmur 106 ayat 1. Bu Anita. Ada? Udah. Mari saudaraku, baca. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biasa ya tulisan ini ya. Tapi kalau mau dimaknai dengan lebih dalam lagi, tidak mudah ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Setuju sekali. Ya, Tuhan itu baik, tidak berubah dari dulu selama-lamanya baik. Ya. Lalu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan benar, selama-lamanya Tuhan menyatakan kasih setia kepada kita. Sekarang pertanyaannya, kasih setia Tuhan itu apakah selalu diwarnai dengan saya selalu sehat? Saya selalu banyak uang. Saya selalu tidak punya masalah di dalam keluarga. Ya, tidak ada sakit penyakit, ya, tidak ada yang tidak enak. Lalu dilengkapi dengan 1 Tesalonika 5 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Ya, dihubungkan ya, melengkapi. Jadi ini yang kita baca 106, Mazmur 106 ini adalah hakikat Tuhan. Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Benar, cocok. Ini kok mati hidup ya, benar ya? Bukan rendah sama tinggi, rendah tinggi suka gitu ya? Oke. Lalu dilengkapi dengan 1 Tesalonika 5 yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, ini kalau bersukacitalah senantiasa ini bukan dari Tuhan. Bukan yang terjadi dari pihak Tuhan. Ini yang terjadi dari pihak kita. Supaya klop. Kalau kita bisa membayangkan Tuhan itu baik, bahwa selama-lamanya Dia baik, kasih setianya tidak pernah berubah, amin, setuju. Maka manusia yang mau mengatakan bahwa Allah itu baik, kasih setianya tetap selama-lamanya, Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam segala hal. Kan temanya mau bilang tetap bersyukur dalam segala keadaan. Saya teringat satu cerita ya. Zaman sekarang ini banyak kan orang susah bekerja ya. Masa pandemi menghasilkan. Ada 2 pemuda yang di kampungnya sudah sulit sekali harapan untuk bekerja. Dalam tanda kutip kampungnya sudah sedikit mati ya, vakum, bisnis sudah tidak terlalu bisa diharapkan. 2 pemuda ini dua-dua orang beriman, dua-dua Katolik. Maka mereka mempunyai sahabat, mereka teman baik tapi beda imannya. Mereka berjalan bilang begini, punya rencana, ayo kita ke kampung sebelah, kita nyebrang keluar kota. Cari kerjaan. Kita cari ada satu peluang ya untuk bekerja dan mau merintis pekerjaan. Yang satu tuh imannya luar biasa, dia selalu berdoa, mengucap syukur, puji Tuhan. Yang satunya biasa-biasa saja.
Dan itu mungkin kita. Ya, biasa-biasa saja. Mungkin kalau saat itu tidak sulit pekerjaan, mereka lalu dapat posisi baik, ya gampang mengucap syukur. Tapi kan 1 Tesalonika 5 mengucap syukurnya dalam segala hal. Yang satu, yang beriman saya bilang ya, dia terus berdoa, mengucap syukur, selalu puji Tuhan dan selalu mengatakan Tuhan baik. Itu persis yang dikatakan Mazmur 106 tadi. Nah, dalam perjalanan yang ngirit, namanya mereka kan lagi bekalnya juga ngirit. Cari penginapan yang paling sederhana. Karena modelnya mereka, gayanya mereka juga sangat sederhana. Intinya zaman sekarang banyak kecurigaan sehingga penginapan ini nolak mereka. Dibilang full. Karena melihat mereka tidak meyakinkan bisa bayar, enggak ya orang gini ya. Jadi penginapan mengatakan full. Mereka ditolak. Lalu yang beriman ngomong begini, puji Tuhan, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Temennya masih diam, tapi di perjalanan masih mulai heran. Lu kenapa tidak terima kasih sama Tuhan? Kita dapat penginapan gak ada, ya gak apa-apa. Kan kita bisa ngirit, nanti kita bikin tenda aja. Kalau di tengah jalan udah gelap, kita bikin kayak setengah camping gitu, tidur di tenda. Nah, benar, mereka di tengah jalan yang agak sepi, antara kampung dan kampung mereka bikin kemah, bikin tenda sederhana untuk mereka bisa tidur. Nah di tengah-tengah mereka tidur, lalu ada angin kencang yang luar biasa. Mereka tidak membawa peralatan yang cukup, sehingga tendanya atau tempat tidur mereka porak-poranda. Ya, porak-poranda. Si beriman, puji Tuhan, Tuhan baik, terima kasih Tuhan. Temannya yang satunya udah mulai ngomel. Ada alasan apa kamu tetap bersyukur kepada Tuhan? Ada alasan apa kamu mengatakan Tuhan itu baik? Ya sudah, akhirnya mereka harus diam-diam tidur hanya dengan menyalakan membawa lampu kecil. Mereka mepet di balik pohon dan mereka ya sudah beristirahat di situ. Singkat cerita, enggak lama hujan turun. Sudah hujan turun, membuat lampu kecil yang satu-satunya buat mereka supaya bisa ada hangat, mati sekalian. Habis, jadi semalaman mereka harus beristirahat malam hari itu dengan keadaan yang sangat tidak enak. Si yang beriman masih mengatakan, terima kasih Tuhan, sudah pelan suaranya. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Yang tidak beriman ini, yang satunya ini lagi udah mulai ngomong, lu gila ya, kita ini sudah sial banget dari awal niat mau cari kerjaan, udah ngandelin Tuhan, berdoa dari awal, bla 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 bla. Singkat cerita pagi, subuh, pagi, terang dan ada berita. Apa yang terjadi saudaraku? Di rumah penginapan yang menolak mereka, di situ kedatangan dua perampok yang menghabiskan semuanya. Dan perampok ini juga mereka mencari sasaran orang-orang di sekitar kampung. Andai kata mereka berdua tidak dihantam, kemahnya hancur, lampu mereka juga mati, sehingga mereka gelap, mereka juga akan ditemukan oleh rampok-rampok itu dan mereka juga akan habis. Giliran yang tidak beriman mengatakan, ya Tuhan itu memang baik. Saudara, ini cerita, itu makna hidup kita sebenarnya. Di dalam hidup ini, tadi ibu pemimpin pujian mengatakan bahwa kalau ada yang tidak sejalan dengan yang kita mau, tidak sejalan. Ini perkataan mah mudah, tetapi sebenarnya maknanya dalam. Murid-murid dulu juga begitu. Mereka mengikuti Yesus keluar masuk kampung dan mereka mengadakan mujizat melihat dahsyatnya perbuatan tangan Yesus. Ya. Tetapi begitu Yesus mulai ditangkap, mulai murid-murid berpikir tidak sejalan dengan pikiran mereka bahwa Yesus harus seperti itu. Banyak di dalam hidup ini yang kita tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan saat saya beriman menjadi orang Katolik, saat saya berdoa dan mempersembahkan seluruh harapan saya
kepada Tuhan. Jadi, kalau tetap mengucap syukur di dalam keadaan baik, tidak ada usah belajar. Semua bisa. Orang tidak beriman pun juga bisa. Saat hidupnya diberkati akan mengucap syukur, kadang-kadang gak jelas ngomong mengucap syukur sama siapa. Tetapi saudaraku yang malam hari ini kita berkumpul, kita belajar untuk mengucap syukur. Maka saya ambil satu contoh bacaan, satu perikop yang kisahnya kita bisa ambil untuk bagaimana. Jadi gini, saya mau mengajak saudara bahwa kalau tetap bersyukur karena pertolongan Tuhan terus menerus tidak pernah berhenti, pagi, siang, sore Tuhan menolong. Ya, itu masih dikatakan banyak yang bisa. Tapi pada saat kita disuruh mengucap syukur di dalam segala hal, di saat pagi, siang, sore enggak ada yang kita dapat, besoknya pagi, siang, sore juga kita enggak dapat, bulan depan dan tahun depan pagi, siang, sore juga kita enggak dapat apa-apa. Di sini sungguh saudara dan saya perlu ada sesuatu yang khusus bahwa relasi kita dengan Tuhan, relasi dengan Sang Pemberi berkat, dengan sumber segala berkat itu sungguh sudah melekat atau tidak. Contoh. Untuk memahami bagaimana kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Itu yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara ulang tahun, semua pernah toh ngalami ulang tahun. Apa yang kira-kira saudara bayangkan? Walaupun itu berkali-kali bertahun-tahun ya tetap aja saudara tunggu kan? Biar yang cuek-cuek pun juga tetap hari itu adalah sesuatu hari yang sangat istimewa. Biasanya ulang tahun pasti dirayakan, diperhatikan, dikunjungi, atau apapun orang-orang yang paling dekat gitu ya. Jadi saudara mengharap mendapatkan kado jelas, mengharap mendapatkan perhatian, doa, kunjungan, makan bersama. Itu logis ya, itu yang kita harapkan. Tapi biasanya sama yang paling dekat enggak ya? Sama orang yang paling dekat, sama orang yang paling berarti, sama orang yang paling, saudara bayangkan, di dalam hidup ini ada orang yang, kalau orang yang pacaran gampang ya. Kalau yang pacaran pasti pasangannya. Kalau yang sudah menikah belum tentu. Oh, jujur belum tentu pasangannya. Mungkin mereka ada yang lebih senang pergi sama teman-temannya. Kalau kita misalnya hari yang bahagia, saudara ulang tahun pasti pengen mendapatkan kunjungan dan pengen mendapatkan hadiah, jujur ya. Biar hadiahnya setangkai bunga, namanya juga hadiah, itu sangat menyenangkan. Tapi andai kata saudara disuruh memilih, mau hadiahnya atau orangnya yang kita sayangi nih ya, orang yang kita sayangi, orang yang spesial. Orang yang spesial ini Anda harapkan dia yang datang atau kadonya yang datang? Suruh pilih satu. Kadonya ya. Andai kata saya ditanya juga mungkin bilang gitu kok, enggak apa-apa. Tanpa kita sadari, demikian juga kita dengan Tuhan. Saat kita mengharap, yang memberi kado kan Tuhan. Ya. Sekarang di hari istimewa, di hidup kita yang spesial ini, Anda lebih kepingin ketemu kadonya, pengen mendapatkan hadiahnya, atau sang pemberi hadiah? Jawabannya kadonya, ya. Itu kita. Maka pada saat manusia itu hanya lebih membutuhkan hadiahnya, apa? Hadiahnya apa? Itu intensi doamu.
Kalau saudara berdoa dari A sampai Z, bikin novena berkali-kali, dan intensi doa Anda dikabulkan oleh Tuhan, itu loh kadonya, paham? Jadi selama ini tanpa sadar buat kita ya lebih senang menerima kadonya. Maka kalau orang yang cuma lebih senang menerima kadonya, ucapan syukurnya hanya perkedatangan kado. Paham? Ya. Kado nggak dapat, nggak bisa mengucap. Makanya 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini susah. Karena apa? Kan dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, kata sekolah minggu ya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jadinya kita berjalan dengan Yesus itu dalam keadaan suka dan duka. Tapi kalau kita berjalan dengan Yesus di dalam keadaan duka, nah di sini baru manusia yang berpegang bahwa kado lebih baik daripada sang pemberi kado, maka sulit mengucap syukur. Yuk, saya baru prakata, tapi saya tidak membahas terlalu banyak kitab suci ya. Matius 15 boleh saudaraku yang memegang multimedia. Matius 15 ada satu kisah yang sering kita bahas, saya mau ambil satu contoh petikan ya, ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya tunggu ya. Ceritanya sederhana, saya mau ngajak saudara untuk melihat. Yo, sebelah sini ayat 21, sebelah sini ayat genap. Yuk, 2, 3. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Jawab Yesus, tetapi demikianlah sabda Tuhan. Ya. Ini kisahnya kisah penyembuhan anak dari wanita Kanaan yang percaya itu kerasukan setan. Penyembuhan biasa. Tetapi di dalam setiap kisah saudara selalu ada relasi ya antara Allah dan manusia. Bagaimana Allah menyatakan uluran tangannya dan bertindak dengan begitu banyak cara. Sehingga ada lagu yang mengatakan kau selalu punya cara keajaibanmu. Tuhan punya segala cara untuk bisa menyembuhkan orang. Manusianya dari pihak manusia apa? Manusia punya banyak cara juga untuk sakit dan keadaan jiwa dan rohnya yang berbeda-beda. Yang bisu, tuli, ada yang gila, ada yang sombong, ada yang serakah, ada yang keras kepala. Relasi perjumpaan antara Allah dan manusia di situ banyak sekali yang kita harus belajar sehingga kitab suci ini merupakan satu cerita yang tidak pernah tidak pernah ketinggalan zaman karena selalu berbicara kepada manusia sepanjang
zaman. Manusia dari dulu sampai sekarang, sampai kisah hidup saudara dan saya ini sama. Kalau ada yang doyan duit kayak Yudas, sama. Kalau ada yang seperti Petrus, ya, yang mungkin keras kepala dan bicaranya gampang janji, kerjanya ntar belakangan, banyak sampai sekarang ada. Yerusalemnya, Yerikonya nggak sama. Ya. Maka saudaraku di sini terlihat di sini ada satu orang manusia dan kita belajar ironinya, dia bukan orang yang seperti kita. Perempuan Kanaan ini adalah orang yang dari etnis Kanaan, adalah orang yang bukan seperti bangsa Yahudi yang menyembah Allah Yahweh, yang menantikan kedatangan Mesias, enggak. Ya. Orang perempuan Kanaan ini adalah orang etnis kedua atau etnis yang bahkan dikatakan ada istilah kelas rendah. Ya. Tetapi dari seseorang yang secara etnis, ada seseorang yang secara klasifikasi iman dan tidak beriman, ya, orang yang benar dan orang yang najis. Di sini muncullah satu cerita yang membuat kita tercengang. Kenapa saya tercengang dikatakan di sini? Langkah awal dia sama seperti saudara dan saya. Kita semua punya masalah, kita semua punya persoalan. Wanita ini juga punya persoalan. Persoalannya apa? Kritis loh saudara. Anaknya satunya kerasukan setan. Kalau sudah punya anak kerasukan setan dan sangat menderita, dia katakan di ayat 22. Ya, anak Daud, ya Tuhan, anak Daud kasihani aku, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi di sini saya mau mengajak saudara, mana lebih tragis? Masalahmu apa masalah dia? Saya pun kadang belajar sebagai pewarta, sebagai orang yang berbicara tentang firman Tuhan. Ya, tetapi yang sebenar-benarnya kondisi, keadaan mental, iman dan jiwa kita, saudara dan saya gak ada beda. Cuman masalahnya kalau saya jatuh dulu di dalam iman, ya, jatuh di dalam keraguan-raguan, di dalam iman, pada saat bertanya, nanti saya di yang lalu sudah sharing, saya tidak akan mengupas lagi, tapi saya akan sebutkan bahwa pada saat saya sudah mulai bimbang dan mulai punya masalah di dalam kehidupan spiritual saya cepat bertobat duluan. Karena saya lebih tahu firman dan sudah merenungkan lebih dulu sebelum ngomong di depan saudara, benar? Dan ini terjadi kepada orang yang dikatakan Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Itu memang bukan daerah karya Yesus. Yesus capek ditentang sama orang-orang Yerusalem itu. Ditentang, hari Sabat dipermasalahkan, semua dipermasalahkan. Capek deh, Yesus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Mau apa? Mau rehat. Mau istirahat. Gak pernah kepikir ketemu ada seorang perempuan, ada satu cewek di daerah orang gak percaya, di daerah orang kafir. Datang nyembah ke Yesus dan mengatakan, kasihanilah aku anak Daud. Selama Yesus berkarya di Yerusalem, di sana jarang menemui orang tersungkur dan mengatakan kasihanilah aku anak Daud. Yang melakukan begitu biasanya hanya orang cacat. Orang-orang ahli agama, orang-orang yang pintar kitab suci, mereka tidak pernah rasanya terlihat ada datang kepada Yesus dan mengatakan kasihanilah aku anak Daud, padahal mereka paham kitab suci. Tapi di sini ada wanita yang sungguh-sungguh tersungkur di depan kaki Yesus sama. Wanita Kanaan ini, saudara dan saya, kita juga datang kepada Yesus tersungkur di depan kaki Yesus. Ya kalau secara teks, Yesus tidak menyangka akan ada orang yang mencari dia, maka Yesus bisa secara manusiawi dia lelah, dia tidak menyangka, Yesus diam.
Kediaman Yesus yang saat itu secara teks cerita kitab suci ini, ya, bisa kita artikan bahwa ya sepertinya manusia sudah berseru-seru, Tuhan tolong, tolong Tuhan, novena, kita terus berdoa. Mungkin suatu saat terasa Tuhan diam. Bukan lagi sepertinya dari pihak Allah tidak ada respon dari doamu. Murid-muridnya juga, murid-murid Tuhan. Artinya orang-orang yang beriman di sekitar kita. Seperti di sini mengatakan, dia suruh pergi. Dia mengikuti kita terus nih dengan berteriak-teriak, suruh pergi. Berarti apa? Di sekitar kita orang beriman, di sekitar kita. Orang-orang yang seharusnya bisa membantu kita. Orang-orang yang seharusnya bisa menolong, menyemangati, memberikan jalan kita kepada Allah. Seakan-akan juga tidak di pihak kita. Saya cuma mau mengklimakskan bahwa keadaan wanita ini sungguh-sungguh tidak ada yang mendukung. Pihak Allah seakan-akan masih tertutup. Orang-orang beriman juga tidak ada yang menolong. Tetapi apa yang di sini ucapan Yesus, saya tidak mau terlalu mendalami kitab sucinya ya. Yesus juga ada ucapan yang tidak enak, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perkataan Yesus itu tahu karena wanita ini bukan orang Israel, orang Kanaan. Yesus datang cuma buat orang-orang atau sisa-sisa Israel. Kalau orang Kanaan lain etnis, aku gak datang buat kamu loh, aku ini bukan buat kamu. Aku gak ada misi buat kamu. Aku hanya untuk sisa-sisa orang Israel. Ini perkataan secara teologis. Tetapi di sini maknanya saudara bahwa ada second class, ada first class. Ada yang diistimewakan, ada yang nomor duakan. Ada yang diberikan prioritas terlebih dulu, ada yang diabaikan. Saat kita menghadapi satu pergumulan berat dan saudara mungkin boleh mengalami hal-hal yang saya katakan ini. Doa sudah melambung tinggi, sudah berdoa dengan setengah mati, pintu sorga seakan-akan tertutup, orang-orang di sekitar kita juga tidak ada uluran tangan untuk membantu. Mungkin itu terjadi pada saat pandemi loh, karena pada takut, deket-deketan aja takut. Lalu juga sepertinya pernah enggak sih kita sungguh merasa sebagai orang yang begitu underdog banget gitu saudara. Kayak benar-benar enggak ada yang bisa diharapkan apa-apa dan enggak ada yang bisa mengulurkan tangan untuk persoalan kita. Tapi wanita ini apa? Ayat 25. 25 ngomong apanya? Lihat. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Artinya apa? Ngotot. Tuhan tolong aku. Biar sepertinya Tuhan atau pihak Allah ignore dia. Tapi dia tetap berseru, Tuhan tolong aku. Saya belum mengeluarkan tentang syukurnya dulu. Artinya apa? Seseorang yang sungguh ngototnya ini karena orang ini tahu bahwa Yesus akan lakukan sesuatu buat dia. Yesus tidak akan tinggal diam untuk dia, pasti. Tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita gak pernah mau mengerti kapan itu. Tapi pada saat dia ngotot, mendekat dan menyembah kepada Tuhan, dia yakin bahwa yang dia datangi pasti akan lakukan sesuatu. Jangan menyerah. Doa tidak terjawab. Nanti saya baru keluarkan rasa syukurnya ya. Tangis yang seakan-akan sudah tidak ada air mata lagi. Ratapan yang sudah membuat dada kita sesak. Bukan berarti saudara berhenti untuk berseru kepada Tuhan.
Nanti akan baru ketemu. Ya, baru ketemu. Setelah dia mendekat dan menyembah, Yesus masih berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau saudara tempatkan sebentar dirimu di posisi wanita Kanaan ini, saudara kira-kira perkataan Yesus ini, wanita itu diartikan anak atau diartikan anjing? Kan tadi saya ngomong, perempuan Kanaan ini kan bukan orang yang menyembah Allahnya orang Yahudi. Jadi kalau Yesus berkata, tidak patut, enggak pantas roti yang disediakan bagi anak diberikan kepada anjing. Ini kan sebenarnya ungkapan teologis, saya sedikit jelaskan. Roti itu adalah, ya Yesus adalah roti hidup. Roti itu adalah rahmat keselamatan. Ya. Yesus datang dikatakan aku datang bukan untuk kamu tapi untuk sisa Israel. Jadi Yesus datang untuk orang-orang Israel adalah itu loh sisa-sisa bangsa Israel yang dulu dikeluarkan oleh Musa itu loh. Ya. Jadi ada prioritas saudaraku ya. Ini memang agak sedikit teologis tapi bisa kita ambil maknanya. Di saat saudara juga mengalami apa maknanya bahwa kita tidak diberikan prioritas? Kenapa sebelah terberkati? Kenapa sebelah tidak usah banyak ke gereja? Kenapa sebelah tidak perlu suci-suci, doa dan puasa dan sebagainya? Tetapi kenapa saya terus bertubi-tubi masalah dan datang tidak pernah bisa berhenti? Bagaimana saya bisa mengucap syukur? Itu namanya orang yang memahami bahwa kenapa sana begitu dan kenapa saya begini. Enggak patut, ini roti buat anak bukan buat anjing. Jawaban perempuan ini lihat. Ayat 27, benar Tuhan. Benar Tuhan, bukan Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Main kata-kata dong ibu bapak. Benar Tuhan. Berarti dia membenarkan toh perkataan Yesus yang tadi bilang enggak patut roti yang buat anak dikasih ke anjing. Itu tradisi orang Israel sama seperti kita. Kalau punya binatang peliharaan, tuan rumah makan di meja makan, anjing peliharaan di bawah nunggu rontokan. Ya, nunggu sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya. Itu kondisi yang sangat kondisi Israel banget, kondisi kehidupan zaman dulu enggak jauh beda. Tetapi bahwa perkataan Yesus itu dibenarkan oleh wanita itu benar kok Tuhan, benar. Namun anjing itu kan bisa makan rontokannya, benar bahasa saya begitu kan? Jadi semakin jelas, wanita Kanaan itu dia lebih mengarah kepada istilah anak atau anjing? Anjing. Anak siapa? Ya itu prioritas bangsa Israel itu. Paham ya? Jadi saudara lihat di sini ya. Lihat di sini. Seseorang, saya mengambil kenapa di dalam tema syukur ini ya. Seseorang ya, di saat benar-benar ya apa ya? Di saat benar-benar tidak punya siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang menghargai, dan dia memang dari satu posisi hidup yang sangat buruk, berdosa gitu mungkin ya, atau apapun. Lihat, apa saya bilang? Rahmat saya bilang. Saat manusia itu bisa berpikir di antara semua nyebelin, di antara semua membuat marah, di antara semua mengecewakan, tetapi dia mampu menemukan sedikit yang masih bisa mendatangkan berkat Tuhan. Apa itu? Rontokan yang jatuh dari meja tuannya. Kalau satu potong roti bread talk, roti bread life enak. Nah kalau rontokannya
Kalau rontokannya gimana? Ini kan secara harafiah aja kita sudah bisa memahami. Bukan lagi enggak ngenyangin, enggak ada artinya. Enggak ada rasanya apa-apa. Kosong. Bodoh-bodoh bisa bersyukur. Kalau dikasih 1 roti bretok, Anda bisa bilang, oh kamsia. Ya. Tapi kalau saudara disuruh ngambil rontokan yang turun dari orang yang bagi-bagi roti, tinggal sisa kotaknya ada rontokannya. Bisa mau bersyukur sama siapa? Wanita ini mengimani bahwa remah-remah itu pun bisa buat anjing itu. Saudara lihat di sini ya, remah-remah itu pun yang jatuh dari meja tuannya bisa buat anjing, bisa buat aku, no problem. Saudara, ini iman dari seorang manusia yang mampu menemukan, ya, kadang-kadang bahasa kitab suci ya, kadang-kadang sangat paradoks ya. Iman sebiji sesawi bisa memindahkan gunung katanya. Sebiji sesawi itu kan kecil sekali. Sesuatu yang kecil, kitab suci sering membahasakan bisa melakukan sesuatu yang begitu besar. Di sini remah-remah, rontokan yang begitu kecil mungkin kotor, gak ada artinya, gak ada nilainya sama sekali. Tapi dia bisa mengimani, gak apa-apa kalau memang itu bagian saya. Gak apa-apa kalau itu memang yang menjadi yang diberikan kepada saya yang sedikit yang tidak ada artinya, sebelah dapat 1 kotak bretok, enggak apa-apa. Aku toh ini juga dapat berkat. Tuhan katakan tolong Pak di ayat 28 yang terakhir. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Yang ngomong siapa? Allah sendiri. Saudara bayangkan, mengimani yang begitu kecil dan sedikit, mensyukuri bahwa yang sedikit pun itu pun bisa memberkati hidupku. Tuhan katakan, Tuhan sendiri yang dengan kuasanya bisa mengubah kamu mau apa aja jadi. Jadi yang menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu gak perlu Yesus pegang. Ya, nggak perlu didoakan ditengking-tengking. Hanya iman dari seorang ibu yang bisa mengimani rontokan roti itu pun adalah berkat daripada Tuhan. Saudara, saya senang sekali dengan perikop ini. Dan saya belajar luar biasa karena saya juga pernah jatuh di dalam merenungkan kebenaran firman ini yang saya sudah sharingkan sebelumnya. Saya juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh wanita ini sebagai sebutan saja, bahwa di dalam hidup saya pada saat suami saya sakit, saya mirip mengalami seperti yang wanita Kanaan ini. Merasa seakan-akan tidak ada satupun yang di pihak saya. Kalau ada hubungannya, saya seorang pewarta, saya seorang penginjil yang berbicara tentang firman Tuhan di hadapan umat Allah. Tetapi pada saat saya mengalami saya sebutkan yang paling besar aja, suami saya sakit gitu ya. Tapi di sekitar itu ada masalah-masalah yang lain, tidak terlalu penting masalahnya. Yang paling penting Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Ya. Pada saat saya mengalami satu pergumulan yang luar biasa, sampai benar-benar imanku ada di titik nadir, saudaraku. Disitulah saya jatuh di dalam dosa, saya tidak bisa bersyukur, lupa saya mengatakan bahwa Allah itu baik, kasih setianya, kasih karunia-Nya tetap selama-lamanya. Saya tahu saya punya big problem, saya tahu saya punya masalah besar di dalam hidup saya pada saat sudah tidak bisa mensyukuri hidup ini. Bangun pagi, melihat dari pagi, siang, sore, gak ada yang baik. Sebetulnya kenapa? Mata hati saya tertutup dengan kilangan batu kubur itu. Batu kubur masalah kita sendiri.
Sehingga kita tidak mampu melihat bahwa batu kubur itu sebetulnya sudah kosong karena Yesus sudah bangkit. Maka pada suatu malam, ini yang saya sharingkan, saya ulang lagi karena ada hubungannya. Pada suatu malam, saya tidak kuat. Begitu iman itu sudah mulai tidak eksis lagi di dalam hidup. Begitu iman itu sudah mulai goyah, saudaraku. Di situ ada satu, buat saya ya, ada satu penderitaan yang luar biasa. Saya lalu membayangkan kalau saya berbicara di depan umat Allah, saya adalah orang yang paling munafik. Persis seperti orang yang di kaki 5 jual obat penumbuh rambut 10.003 yang dia sendiri belum pernah coba. Saya sama seperti itu. Saya merasa jadi orang yang paling munafik. Dan itu penderitaan yang luar biasa buat saya. Lalu saya malam itu saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan, kalau iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung, saya minta benih syukur lebih kecil lah dari biji sesawi. Benih syukur. Supaya saya bisa bersyukur, tetap bersyukur. Allah itu baik. Allah itu yang walaupun kita berjalan di dalam duka, Allah tetap baik dan kasih setianya tidak pernah berubah. Sama seperti orang yang beriman tadi. Karena saya belum bisa menangkap dari perjalanan yang tidak menyenangkan terus-menerus ini, saya belum menangkap endingnya. Kalau 2 pemuda yang cari pekerjaan di mana tendanya mati, tidak dapat penginapan, lampunya porak-poranda mati, karena dia tahu Allah mau selamatkan dari rampok-rampok itu. Maka perlu waktu untuk kita bisa memahami apa yang Tuhan mau buat hidup saya, kenapa ini semua diizinkan terjadi. Malam itu saudara, saya diingatkan satu lagu. Ini Ibu Anita, yuk. Singer boleh membantu yuk. Singer yuk, sambil saya langsung berdoa sekalian. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Sebentar, malam itu Tuhan mengingatkan dan mengajarkan kepada saya, kalau saya bisa bersyukur sedikit saja, kuasa Tuhan akan mampu membuat menjadi mujizat. Dan pada saat di dalam rasa syukur yang lebih besar, maka mujizat itu juga akan terlebih besar. Sekali lagi saudaraku, ada mujizat dalam Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. 30 menit saya menyanyi, 30 menit hatiku terus berteriak dan berseru dengan lagu dan pujian ini saudara. Saya lanjutkan, saya akhiri sharing saya. Mujizat terjadi, mujizat sungguh benar terjadi. Saat iman saya yang sudah ada di dalam titik nadir dan tergeletak di tanah, saat itu juga, malam itu juga saudaraku, Tuhan pulihkan dan angkat saya. Angkat saya dengan satu kekuatan yang luar biasa. Yang dulunya meratap, menangis, kecewa,
kesel, gak tahu semuanya saya alami. Tapi malam itu Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. Susah dikatakan dengan kata-kata. Malam itu juga saya ada satu sukacita yang luar biasa. Luar biasa, terangkat segala beban yang menindih hati ini. Dan besok bangun pagi Tuhan berikan new life. Tuhan berikan satu kehidupan baru buat saya. Saya turun dari tempat tidur saya di lantai atas. Saya turun, saya bisa bernyanyi-nyanyi. Saya bisa tertawa-tawa, bisa tersenyum sendiri. Saudara mungkin bertanya, terus suaminya sembuh. Terus keadaan yang membuat saya seperti itu pulih semua? Enggak. Kenapa saya bisa bergembira? Kenapa saya bisa bersukacita? Kenapa saya mengalami new life? Satu kehidupan yang baru. Saudara mau tahu? Roh Allah, Roh Kudus, dengan kuat dan kuasanya yang dahsyat, Dia yang menyembuhkan saudara dan saya. Dia yang sungguh-sungguh membuat suatu mujizat yang terjadi secara pribadi, lepas pribadi. Mau saudara rasakan itu? Mau saudara mengalami seperti itu? Ikut SADR. Seminar hidup dalam Roh Kudus. Di situ Anda diperkenalkan dengan kuasa dan kasih-Nya. Bagaimana Roh Allah yang tinggal, bagaimana Roh Allah yang campur tangan menolong mengangkat hidup manusia. Sebab apa? Dia dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan. Tuhan minta kepada Bapa diberikan Roh penolong. Dia yang akan menolong saudara dan saya. Kita lemah tidak akan kuat. Tetapi pada saat kita berseru dan berseru, kuasanya hadir, ditolong dan dipulihkan. Sekarang saya walaupun mengalami banyak pergumulan di dalam hidup, saya selalu mau mengatakan semua baik, semua baik. Semua yang terjadi di dalam hidup saya baik. Saya setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau saya boleh menjalani hari ini dengan baik. Engkaulah nafasku, Engkaulah setiap aliran darahku, Engkaulah nyawaku Tuhan, Engkaulah semuanya. Entah bagaimana saudara, rahmat dan kuasa Roh Kudus itulah yang merubah saya untuk tidak memikirkan lagi bahwa uang banyak, sembuh, sehat, segala sesuatu yang bernada dunia. Tapi satu keindahan bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saudara dan saya punya alasan untuk bisa bersyukur. Karena kita sudah bersatu dengan Sang Pemberi berkat. Kita tidak lagi berurusan dengan hadiah-hadiah itu. Tapi kita sudah bersatu, kita sudah bersekutu dengan sumber dari segala hidup yang tidak akan pernah bisa terganggu, yang tidak akan pernah bisa mengambil dan mencuri dari hidup saudara dan saya. Sungguh benar, pergumulan saya masih ada, suami saya juga masih sakit, ya. Tetapi saudaraku, saya mau mengatakan setiap hari buat saya baik, karena bersyukur ada kuasa mujizat yang merubah paradigma, pola pikir, ya. Semua pikiran, perasaan, dan kehendak saudara hanya di dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi ada mujizat. Ada mujizat dalam dengan lembut. Buat saudara yang sungguh ingin didoakan, boleh silahkan berdiri dan saya akan berdoa agar setiap hatimu bisa mengalami ungkapan syukur yang dalam kepada Tuhan. Nanti sekalian kita berdoa buat wujud-wujud ini.
Tanda kita berseru kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, Tuhan Engkau menghitung, Engkau memperhatikan setiap tangan yang terulur. Ini bukti dan tanda bahwa kami sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Ini sungguh bukti bahwa kami berharap satu-satunya hanya di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap anak-Mu malam hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu satu persatu apa yang berkecamuk di dalam hati mereka. Tetapi Engkau Allah yang sangat maha tahu. Engkau sungguh bisa mengetahui seluruh relung hati kami masing-masing. Kerinduan kami, kesusahan kami, kegalauan kami, ketakutan kami, kecemasan kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus. Biar malam hari Tuhan Kau angkat. Kau angkat segala yang menjadi beban kami. Sehingga kami tidak mampu untuk mengucap syukur. Padahal begitu banyak berkat dan kasih Tuhan yang terus setiap hari Kau berikan bagi kami. Mari Tuhan, biar rahmat-Mu tercurah saat ini. Biar setiap kami mampu menemukan benih syukur itu. Bahwa Allah yang selalu baik dan akan tetap baik sampai kapanpun. Dan kasih karunia-Nya tak pernah berhenti Tuhan. Untuk memelihara, menyelenggarakan hidup kami. Mari Tuhan Kau jamah. Kau jamah Tuhan. Hati yang tertindih dengan sesuatu yang menakutkan. Engkau angkat saat ini juga Tuhan. Tuhan Kau gantikan dengan hati yang terbuka. Dengan mengucap syukur, mempersembahkan rasa terima kasih kepada Allah akan hidup ini, akan nafas ini, akan keluarga, akan semua yang bisa kami miliki, yang sampai saat ini Tuhan masih berkenan memberikan kepada kami. Oh haleluya. Tuhan Kau jamah, Tuhan Kau jamah saat ini. Berkat-Mu terus mengalir, berkat-Mu terus mengalir. Unaraya ya lalala namanya kasih kita ya lalala. Niara lama se. Oh ya syakana lama se. Unara lama se. Indara lama sukura la ya lalala lama ya. Uniana sinara lama so. Masyakana takana lama sikena la takala mata kasina lama ya. Ira masyakana lama. Ira takasya. Unara syakana lama. Bapak hamba juga berdoa untuk seluruh kertas-kertas yang tertulis dari seluruh seruan hati anak-anak-Mu. Ya hamba berdoa kira mata kasih kinara lama ya nara lama ya nara masyakana. Urina takasina lama takana la ya mata kasira lama ya lama syakana lama takana. Patata pada tinggal mata kasana mana nada mana ya lama sida lama ya lama. Urina lama syakana lama ya lama. Oh ya masyakana la dan Amerika tamasina lama ya. Oh Bapa, biar roh kami yang berseru atas tiap pertolongan-Mu, roh kami yang sungguh meminta dan berseru di dalam nama dan kuasa-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau angkat dari segala beban itu. Yang jatuh Tuhan Kau angkat, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami semua ya Yesus. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan dan belas kasih-Mu. Dan kami persembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat kami boleh berjumpa dengan siapapun, biarlah mereka dapat melihat hidup kami yang terus bisa bersyukur di dalam segala keadaan.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Tes, oke. Terima kasih banyak untuk pengajaran firman yang disampaikan oleh Ibu Ratna Nirmala malam hari ini, sungguh sangat memberkati setiap kita. Dan saya juga sungguh sangat diberkati, saya dikuatkan kembali hari ini, puji Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kita mau hening sejenak, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu apapun yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati, kami boleh hidup berkecukupan, kami boleh ada dan menikmati segala sesuatu pemberian daripada Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi persembahan kasih Tuhan, biarlah boleh memperkarya kemuliaan-Mu Tuhan, di mana boleh dipakai untuk persekutuan doa ini atau untuk memberkati yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Mari kita mau berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan, dan kita mau katakan diri kita bahwa kami sungguh mau mencintai-Mu, Engkau Tuhan kami Yesus. Di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama. Dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, sama-sama kita katakan saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Inilah persembahan hati kami Tuhan buat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman, silakan. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman PDKK Malam Santo Yakobus Kelapa Gading, dengan hari ini dengan tema yaitu tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang hadir, berkenan hadir pada malam hari ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Ibu Ratna Nirmala, terima kasih yang telah memberikan betapa banyak pengetahuan dan renungan pada malam hari ini yang sangat berguna bagi kita. Dan juga saya ingin memberikan terima kasih kepada Sis Eli atas kesaksiannya yang lebih menguatkan iman kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Dan juga kepada tim pujian yang juga dipimpin oleh Sis Eli dan tim, terima kasih. Dan juga kepada pemain keyboard Ibu Anita, terima kasih. Kepada petugas LCD proyektor Bro Sony, dengan soundman Pak Yuri dan Bu Desi, terima kasih. Juga kepada para petugas penerima tamu kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Untuk Selasa pagi
tanggal 7 Februari jam 10 ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Meike Lolong yang dengan tema bersaksi siapa takut. Oke, temanya sangat bagus dan sangat berguna bagi kita semua. Serta tidak lupa juga untuk hari Kamis malam tanggal 9 Februari jam 19.30 ada renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Freddy Salim dengan tema tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Oke, jangan lupa untuk hadir. Dan selanjutnya mari kita lanjutkan untuk hari Jumat tanggal 10 Februari jam 10 PD Lansia di Gedung Pastoral Santo Yakobus dengan renungan dibawakan oleh Bapak E. Kristofani dengan tema hidup berkemenangan. Temanya bagus-bagus ya saudara-saudara sekalian. Dan selanjutnya kami ingin menampilkan video untuk PDKK Yakobus mengadakan SHDR secara hybrid dari tanggal 7 Februari sampai dengan 28 Februari setiap Selasa malam jam 7 di Aula lantai 2 Gedung Gereja Lama Kintegon. Ada video. Terus karir, kesuksesan dan kebutuhan duniawi itu yang saya kejar. Kehidupan rohani saya dulu seadanya saja. Saya ke gereja pada hari Minggu saja dan doa seperlunya. Bagaimana hidup saya dulu? Hidup saya dulu berfokus pada hal-hal duniawi. Saya super sibuk, lelah, kurang waktu istirahat, mudah marah, mudah tersinggung, kurang perhatian terhadap sesama, kurang memiliki empati, memiliki segalanya tapi kurang bisa menikmati berkat-berkatnya. Dulu saya mengandalkan kekuatan diri saya sendiri dan terlalu khawatir terhadap masa depan saya dan anak. Pada titik tertentu, Tuhan memanggil saya. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya melalui teman-teman yang ada di sekitar saya. Ada seorang teman yang mengajak saya ikut retret waktu itu tahun 2000, di mana saya pertama kali mengenal Roh Kudus dan mengalami lawatan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Kemudian ada teman juga yang mengajak saya ikut SHDR di tahun 2016 dan 2019. Di situ saya kembali mengalami refreshment, mengenal Roh Kudus dan berelasi dengan Roh Kudus melalui SHDR. Kemudian ada juga teman yang mengajak saya pelayanan di PDPKK. Dari malaikat yang Tuhan kirim inilah saya kembali mengenal Roh Kudus. Selain itu Tuhan memanggil saya juga untuk adanya masalah yang boleh terjadi. Ini mengingatkan saya kembali untuk lebih mengandalkan Tuhan. Bagaimana SHDR mengubah hidup saya? SHDR membuka wawasan saya tentang pengenalan lebih dalam tentang pribadi Roh Kudus. Bagaimana berelasi dengan Roh Kudus dalam keseharian, mulai dari doa saat teduh, membaca dan merenungkan kitab suci, mengikuti pelayanan doa dan pujian penyembahan, juga pelayanan kepada umat melalui perhatian dan doa, dan melakukan kunjungan kepada lansia.
Selain itu juga saya mulai dapat meningkatkan kepekaan hati terhadap bisikan dari Roh Kudus melalui suara hati. Bagaimana Roh Kudus mengubah sikap hati saya? Saya lebih bisa fokus kepada kebaikan Tuhan dan tidak lagi kepada masalah-masalah saya. Saya lebih tenang dalam menghadapi pencobaan. Saya lebih bisa bersyukur terhadap kondisi yang ada, tidak mengeluh lagi, dan lebih dapat mengampuni, lebih dapat mengandalkan kasih Tuhan, dan tidak terlalu khawatir secara berlebihan. Saya lebih berserah pada pemeliharaan Tuhan, dan saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya juga di saat-saat sulit saya. Mari teman-teman kita mengalami lawatan Roh Kudus melalui seminar hidup baru dalam Roh. Seperti yang tercantum di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Marilah kita merasakan kehadiran Roh Kudus yang akan membuat kita merasa Tuhan itu dekat dan menjadi penolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti SHDR dapat mendaftarkan baik secara online maupun secara onsite atau secara hibrid. SHDR diadakan mulai 7 Februari 2023 sampai 28 Maret 2023 setiap hari Selasa. Teman-teman bisa mendaftar pada PIC berikut ini, yaitu Bapak Gunawan, Bapak Herman, Ibu Vince, dan Ibu Like. Selain itu, teman-teman juga bisa mendaftarkan melalui email shdr2023@gmail.com. Selamat mengikuti seminar hidup baru dalam Roh dan mengalami lawatan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Terima kasih atas kesaksiannya. Bagi yang sudah pernah mengikuti SHDR dan ingin mengikuti lagi, yuk kita ikuti, karena setiap SHDR itu selalu kesaksiannya dari yang berbeda. Tentu kita akan mengalami lawatan yang lebih dan lebih untuk supaya kita lebih menuju kepada Tuhan dan kita selalu berserah kepada Tuhan dan kita hidup dalam roh baru. Oke. Selanjutnya kami ingin memberi info tentang SOS, doa paroki. Jadi bagi yang berbeban berat dan ingin didoakan, silakan kontak nomor SOS berikut. Oke, nomor SOS-nya ingat ya, ini semua ada rahasia. Jangan khawatir, punya masalah apa, ngobrol aja. Nanti Tuhan akan bantu doa. Dan ini silakan kontak, kalau yang mau dicatat silakan 0888 5501 028. Sekali lagi saya infokan 0888 5501 028. Oke, selanjutnya kita mau welcome nih. Ada nggak yang baru pertama kali datang pada malam hari ini? Dipersilakan berdiri. Ayo. Apakah ada yang baru datang pertama kali pada malam hari ini? Jangan malu-malu yuk, silakan berdiri. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini dan menjadi teman-teman kami yang baru, keluarga kami baru di PDKK. Dan selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK
tim doa akan melayani Bapak atau Ibu secara khusus. Jangan malu-malu, silakan kita yang panitia di sini, silakan kontak salah satu dari kita. Demikian pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Sekian. Terima kasih Sis Yulia. Tiba saatnya di penghujung persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mari kita mau kembali berdoa kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk setiap apapun yang boleh kami dapatkan di tempat ini. Terkhusus Tuhan untuk pengajaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Ibu Ratna Nirmala. Kami sungguh diberkati Tuhan, karena kami boleh Engkau celikan kembali. Di saat dalam keadaan apapun Tuhan, biarlah kami boleh menaruh setitik harapan hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun. Tuhan, ajar kami terus Tuhan dalam keadaan lemah, dalam keadaan apapun yang tidak sejalan dengan pikiran hati ataupun apapun yang kami harapkan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Biarlah Tuhan, Engkau kuatkan kami terus untuk selalu bersyukur dalam keadaan sesulit apapun. Karena kami tahu kami masih mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang sangat-sangat teramat baik. Biarlah Tuhan di dalam tangan pemeliharaan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami beserta seluruh keluarga besar kami. Dimanapun orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan Yesus, kami bawa setiap mereka Tuhan. Biarlah hanya di dalam-Mu kami boleh mendapatkan ketenangan, pengharapan, kekuatan, damai sukacita-Mu menyertai hidup kami. Bapa, kami juga ingin berdoa buat Ibu Ratna. Biarlah Engkau yang memberkati di dalam setiap pelayanannya, dimanapun ia berada Tuhan, dimanapun ia Engkau tempatkan. Biarlah cahaya terang-Mu Tuhan menyinari senantiasa di setiap langkah kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, sehingga sungguh orang-orang di sekitarnya boleh merasakan kemuliaan-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupannya. Bapa, kami juga ingin berdoa. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan di dalam perjalanan yang akan kami lalui. Biarlah sekiranya Tuhan di dalam perlindungan-Mu kami boleh sampai dengan selamat dalam keadaan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun, tiba di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh kembali beristirahat di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami untuk sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, begitu besar kasih-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Yesusku buat anugerah
setiap kita. Sampai ketemu Kamis depan. Jangan lupa dibawa, diajak maksud saya ya, diajak saudaranya, temannya, siapapun kerabatnya untuk boleh merasakan kasih Tuhan di tempat ini. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati setiap kita. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya.